Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur semua oleh karena pada pagi hari ini Tuhan tetap memberikan kepada kita semua anugerah. Yang di dalam anugerah itu kita boleh bersekutu sebagai sebuah komunitas yang bersama-sama merindukan kehadiran Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah chapel kita pada pagi hari ini dengan sebuah kesadaran bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang adalah pencipta semesta ini, yang kehadirannya sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita dan menolong kita mengalami perjumpaan dengannya melalui ibadah ini. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah kepada kami, sehingga Engkau di dalam belas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, menolong kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan kami berdoa menyerahkan ibadah ini. Engkau berkati, Engkau pimpin sertai kami, Engkau tolong kami agar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah ini. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh-Mu yang kudus. Amin. Shalom UPH College, Bapak dan Ibu Guru serta siswa-siswi sekalian, sepertinya ada yang berbeda ya dengan chapel kita kali ini. Biasanya kita semua berkumpul di dalam satu ruangan yang besar, ada bangku-bangku merah yang sangat nyaman, ada layar yang besar juga, tapi kali ini situasinya berbeda. Nah, biarlah apa yang ada saat ini tidak menghalangi kita untuk tetap bisa beribadah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hari ini juga Ibu akan mengawali ibadah online kita. Ibu akan bacakan salah satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin semuanya? Oke, dengan penuh semangat dan sukacita, Ibu undang kita semua untuk bisa berdiri dimanapun kalian berada. Di ruang kelas kalian masing-masing juga bisa, kalian tetap bisa untuk berdiri. Ibu minta untuk Bapak dan Ibu Guru yang ada di ruang kelas juga bisa mengajak siswa-siswi untuk bisa berdiri. Kita mau mengangkat sebuah pujian yang menyerukan betapa baiknya Tuhan, di mana kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita, bertepuk tangan, kita naikkan pujian, kusorakan haleluya. Angkat tanganku di saatku
Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena tangannya selalu terbuka untuk setiap kita. Di dalam kondisi apapun kita, kapanpun kita, baik dalam kondisi lelah, baik dalam persoalan hidup kita bisa datang kepadanya kapanpun. Kita bisa dekat dengan Dia. Tuhan selalu menantikan kita untuk kita bisa datang kepadanya. Tapi maukah kita datang kepada Tuhan? Nah, oleh karena itu, kita akan mempersiapkan diri kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan naikkan sebuah pujian yang mengatakan dekat kepada Tuhan adalah kerinduan kita. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama bersekutu dalam firman Tuhan. Kita akan memberikan waktu kita pagi hari ini untuk bersama-sama kita dilawat oleh firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita dalam firman Tuhan. Mari kita membuka ruang hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bersungguh-sungguh mendisiplinkan diri kita agar kita siap untuk mengalami Tuhan melalui firman-Nya
dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan bersama-sama bersatu hati. Kita berdoa, memohon hikmat dari Tuhan, penyertaan Tuhan, firman-Nya, biarlah kiranya boleh terbuka secara luas kepada kita. Dan kita mendapatkan hikmat dari Allah untuk boleh mengerti firman-Nya. Dan selanjutnya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bersatu hati, berdoa, memohon bimbingan Tuhan untuk firman yang akan disampaikan. Kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberikan belas kasih-Mu kepada kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada kami. Sehingga ketika kami membaca merenungkan akan firman-Mu, kami belajar untuk mencari tahu kehendak-Mu atas kami, ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, mempersiapkan hati kami, memberikan kekuatan kepada kami, agar kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau dari tempat-Mu yang kudus, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon bimbingan Tuhan melalui firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Guru yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta para siswa yang tentunya juga dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema yang tentunya sesuai dengan konteks kita pada hari ini. Yaitu pada hari ini nanti kita akan bersama-sama mengikuti sebuah perayaan, sebuah momentum apresiasi kepada setiap dari para kita yang di sepanjang tahun ajaran ini telah memperlihatkan sebuah sikap, sebuah usaha yang maksimal. Dan ada apresiasi untuk itu. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan pada kesempatan chapel hari ini, saya berikan judul Awards as a God's Gift, yang bersama-sama terambil dari Mazmur pasal 8. Kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mari mempersiapkan setiap Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Izinkan saya untuk membacakan bagian tersebut kepada kita sekalian. Sambil saya membacanya, silakan para siswa dan Bapak Ibu Guru memperhatikan di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyatakan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari apa yang sudah kita baca
barusan, kita mendapati ada sebuah kesadaran yang Tuhan hadirkan di dalam diri Raja Daud. Raja Daud di dalam anugerah Tuhan mampu untuk melihat bagaimana sebetulnya kita harus memandang diri kita di hadapan Tuhan. Raja Daud dengan segala kemegahan yang ia miliki, dengan segala pesona yang Tuhan hadirkan dalam dirinya, dalam semua pengalaman keberhasilannya, dia dituntun oleh Tuhan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki, segala sesuatu yang telah ia capai, itu tidak pernah terjadi oleh karena kemampuannya sendiri, tetapi oleh karena anugerah daripada Tuhan. Hal ini menjadi penting untuk bersama-sama kita pikirkan. Bukan hanya karena hari ini ada sebuah kegiatan apresiasi penghargaan untuk setiap upaya yang telah dilakukan dari para siswa. Tetapi oleh karena kalau kita melihat diri kita, maka kita itu punya kebutuhan untuk dihargai. Kalau kita ingat teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow tentang hierarchy of need, kita kemudian tahu bahwa rupanya pengakuan atau penghargaan terhadap usaha yang kita lakukan, terhadap achievement yang telah kita raih, ada sebuah kebutuhan dalam diri kita untuk itu semua diakui oleh orang lain. Ada kebutuhan akan penghargaan di sana. Bahkan tidak jarang kita mendapati hal-hal yang paradoks dalam konteks ini. Misalkan saja, biasanya setiap kali momentum akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, setiap mendekati tanggal 17 Agustus, maka pemerintah akan memberikan semacam remisi kepada para tahanan-tahanan yang telah bersikap baik. Padahal tentunya kita tahu bahwa ketika mereka ada di sana itu bukan karena perbuatan baik. Ada sesuatu yang salah yang mereka lakukan. Ada pelanggaran yang terjadi sehingga menyebabkan mereka ditempatkan di sana, di lembaga pemasyarakatan. Tetapi oleh karena natur manusia yang butuh akan penghargaan, butuh akan pengakuan, sehingga dalam konteks seperti itu pun, maka setiap para tahanan yang telah memperlihatkan sebuah perubahan, yang telah memperlihatkan kehidupan yang baik selama di masa-masa penahanannya, maka ada apresiasi di sana. Bahkan jauh lebih daripada itu, ketika kita ingat misalnya dalam teori yang disampaikan oleh Erik Erikson mengenai pertumbuhan, fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bahkan seorang bayi pun dia butuh pengakuan. Ada ruang yang perlu diberikan untuk pengakuan terhadap apa yang telah dia lakukan, yang telah ia capai. Supaya berdasarkan pengakuan-pengakuan itu kemudian muncul atau tumbuh sebuah mentalitas yang positif, yang baik di dalam dirinya. Para siswa dan Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi tentu saja kita sama-sama menyadari dan mengakui bahwa kita membutuhkan adanya sebuah apresiasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Namun demikian pertanyaan kritisnya di sini adalah bagaimana dari perspektif Alkitab? Mentalitas seperti apa yang harus kita bangun di dalam diri kita agar kita sungguh-sungguh layak untuk menerima penghargaan tersebut? Sikap seperti apa yang harus kita miliki dalam diri kita agar kita sungguh-sungguh memahami kita siap menjadi penerima dari awards tersebut. Oleh karena itu menarik sekali kalau kita mengingat akan apa yang telah sudah dibacakan tadi
dari Mazmur pasal yang ke-8. Secara struktur, ketika Daud menuliskan bagian ini, ada yang menarik di sana. Yaitu bagian dari puisi Daud ini diawali dan ditutup dengan pengagungan akan Tuhan. Pada bagian ayat yang kedua dan ayat yang ke-10, 2 kali diulang di sana pengakuan pengagungan Daud terhadap Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Ada sebuah kesadaran teologis di sini. Bahwa sesungguhnya saya adalah manusia yang sungguh-sungguh tidak berlayak terhadap pengakuan apapun. Saya adalah manusia yang tidak pantas untuk menerima pengakuan penghargaan dari Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang layak untuk diagungkan. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang pantas untuk kepadanya segala kemuliaan itu kita sampaikan. Tetapi yang menarik adalah Daud kemudian menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang mulia itu, Allah yang penuh dengan kehormatan itu justru menggunakan kita manusia yang lemah, kita manusia yang tidak punya kemampuan, kita manusia yang bergelimang dengan dosa, di dalamnya Tuhan menyatakan anugerahnya sehingga melalui kita yang lemah ini, kita yang tidak layak ini, kita yang berdosa ini, Allah menganugerahkan kepada kita suatu apresiasi yang begitu tinggi, melampaui daripada semesta ini. Daud kemudian menjelaskan bahwa dari sejak awal mula manusia berada, kemuliaan Tuhan itu, kehormatan Tuhan itu dapat dibuktikan dari keberadaan manusia. Bahkan bayi-bayi yang kecil, yang rentan, yang belum bisa berbuat apa-apa itu, dari mereka Allah telah menaruhkan kemuliaannya untuk menjadi pembuktian yang tidak bisa dibantah mengenai betapa mulianya Allah itu. Daud kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana Allah kemudian menggunakan seluruh semesta ini sebagai sarana untuk dirinya itu dipermuliakan. Ada bagian yang menarik yang saya ingin menjadi fokus daripada pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan kembali buat kita semua. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kalau kita mulai memikirkan akan momentum hari ini, pertanyaannya adalah kira-kira siapa yang cukup layak untuk mendapatkan penghargaan? Saat ini ketika para siswa sedang bersama-sama dengan AA masing-masing kelas di dalam ruang kelas masing-masing, coba mulai melihat teman kanan dan kiri. Kira-kira siapa yang cukup layak untuk mendapatkan apresiasi awards hari ini? Coba lihat temanmu kanan kirimu dan coba mulai ingat akan setiap upaya yang telah mereka lakukan pada sepanjang semester ini, pada sepanjang tahun ajaran ini. Apakah dia cukup layak untuk mendapatkan penghargaan itu? Atau coba lihat kepada dirimu sendiri.
atas setiap usaha yang sudah kamu lakukan pada sepanjang hampir 1 tahun ajaran ini. Apakah sebetulnya engkau layak untuk mendapatkan penghargaan itu? Kira-kira siapa dari antara teman-teman di kelasmu yang nantinya mungkin dia yang paling layak untuk mendapatkan penghargaan? Saya percaya pastinya di setiap kalian, di setiap kelas, pasti sudah ada orang-orang tertentu yang diunggulkan. Sudah ada nominasi-nominasi tertentu yang punya kelayakan untuk diapresiasi, diberikan penghargaan pada bidang-bidang tertentu. Dan tentu saja kita mulai melihat dan mengingat kembali, oh iya, dia pantas untuk mendapatkannya. Dia pantas untuk diapresiasi seperti itu. Karena apa? Ada sejumlah bukti-bukti, ada sejumlah dokumen-dokumen, ada sebuah catatan-catatan sejarah yang bisa kita ajukan bahwa dia memang pantas untuk menerimanya. Dan memang faktanya ketika kita berbicara tentang penghargaan, kita bicara tentang apresiasi yang layak untuk diterima, maka tentu di dalam kepala kita sudah muncul ada banyak sekali kriteria-kriteria. Saat melihat teman-teman sekelas, kita mulai membayangkan, oh, si dia ini layak untuk diapresiasi. Kenapa? Karena dia punya catatan akademik yang baik. Nilai-nilainya selalu bagus, raportnya selalu angkanya bagus, dan selalu mendapatkan predikat sikap yang terbaik. Kita tahu dia pantas untuk mendapatkannya. Karena memang ada orang-orang tertentu yang sepanjang tahun ajaran ini berjuang mati-matian secara akademik. Tidak pernah lalai dalam tugas. Di dalam kelas selalu aktif berpartisipasi. Setiap hal yang disampaikan oleh guru barangkali dia catat. Sampai di rumah diulang-ulang kembali. Terus dipelajari ulang. Dan ketika diberikan tes, diberikan tugas, diberikan ujian, apapun, semua dikerjakan dan hasilnya selalu baik. Ada orang-orang yang memang punya kemampuan akademik seperti ini. Tapi jangan berkecil hati. Karena penghargaan ini bukan hanya diberikan kepada mereka yang punya kemampuan akademik. Ada yang lain yang mendapatkan penghargaan oleh karena sikapnya barangkali. Dia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan. Begitu ada event yang dilakukan, dia secara proaktif menawarkan diri menjadi panitia. Selalu punya waktu yang dia berikan yang cukup untuk melayani berbagai-bagai kegiatan. Selalu memperlihatkan antusiasme, punya sikap yang begitu rajin, mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kita mulai bisa membayangkan barangkali dalam kelas kita ada 1, 2, 3 orang yang tentu saja kalian nominasikan untuk achievement yang ini. Untuk bagian penghargaan yang ini. Ada orang-orang yang memang sikapnya baik. Dia mampu untuk secara kreatif, dia selalu punya inovasi dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga teman-teman, mungkin ada orang yang sibuk dalam kegiatan-kegiatan yang lain, dalam lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga memang tidak punya cukup waktu untuk membagi dirinya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi jangan khawatir, karena bagi orang-orang yang seperti ini, selalu akan ada apresiasi terhadapnya. Barangkali dia telah menjadi bagian dari suatu kegiatan tertentu, olahraga misalnya. Dia menjadi atlet yang baik, sehingga dia selalu berhasil membawa nama baik bagi sekolah. Ada begitu banyak prasasti-prasasti, piala-piala yang sudah dia sumbangkan. Sebagai jerih lelahnya,
sebagai sebuah usahanya untuk membawa nama sekolah untuk event-event di luar barangkali. Dan tentu saja akan ada apresiasi terhadap achievement seperti ini. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Mungkin ada di antara teman-teman sekelasmu yang secara akademik mungkin dia biasa-biasa saja. Yang secara keterlibatan dalam kepanitiaan ya biasa-biasa saja. Tidak terlalu menonjol. Atau mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, lomba-lomba juga dia tidak punya kemampuan di bidang itu. Tetapi rupanya dia mampu bersikap baik. Dia dengar-dengaran. Dia tidak pernah terlambat barangkali. Dia selalu berpakaian yang baik. Tidak pernah kelihatan aut-autan. Tidak pernah kelihatan dia melanggar aturan-aturan sekolah. Maka tentu saja akan ada penghargaan-penghargaan. Akan ada apresiasi terhadap hal ini. Artinya kita mendapati bahwa semua kita sebetulnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dianaktirikan. Semua kita diberikan kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk mendapatkan apresiasi. Mendapatkan penghargaan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Namun pertanyaan kritisnya di sini adalah, mari coba kita lihat diri kita. Sesungguhnya apakah kita telah benar-benar siap dengan penghargaan tersebut? Ingat apa yang saya sudah sampaikan tadi. Semua kita mendapatkan kesempatan yang sama, terbuka peluang yang sama untuk mendapatkan penghargaan. Dan selalu ada ruang-ruang kesempatan yang dibuka kepada semua orang, kepada setiap daripada para siswa untuk mendapatkan penghargaan. Tapi coba pikirkan di dalam kesadaranmu secara pribadi. Coba pikirkan di dalam dirimu secara pribadi, dalam kematanganmu secara pribadi. Apakah kau sudah benar-benar layak untuk menerima penghargaan tersebut? Penghargaan seperti apa yang seharusnya kita upayakan dalam diri kita? Pengakuan seperti apa yang seharusnya kita kejar, kita raih di dalam hidup kita? Dan tentunya konsekuensinya adalah sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki supaya kita berlayak untuk menerima penghargaan tersebut. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu guru yang saya kasihi, ketika kita menggumuli akan diri kita, tentu kita sama-sama menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang sesungguhnya cukup layak untuk mendapatkan penghargaan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya kelemahan. Semua kita punya kelemahan. Semua kita punya kekurangan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Apapun usaha yang kita lakukan, selalu akan ada ruang kelemahan di sana. Selalu ada celah di sana. Bisa jadi kita menjadi orang yang kemudian kelihatan secara akademis punya kemampuan yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi apakah kemampuan tersebut telah mampu untuk mengubahkan diri kita, telah mampu untuk mendewasakan kita, telah mampu
untuk membuat kita layak mendapatkan penghargaan sejati dari Tuhan. Ketika Daud berkata tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat, maka pertanyaannya adalah, apakah kita layak untuk itu? Apa yang seharusnya kita wujudkan dalam hidup kita? Kesadaran seperti apa yang harus kita miliki supaya kita layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut? Kita bukan hanya terbatas di dalam natur kita sebagai manusia berdosa. Kita juga menyadari bahwa dalam diri kita selalu ada saja ego yang tidak bisa terpuaskan. Ketika kita berhasil mendapatkan achievement tertentu, maka selalu akan ada kehausan, ada hasrat, ada keinginan. Dan ketika itu tumbuh dalam diri kita, maka bisa jadi kita kemudian terjebak pada hal-hal yang salah. Menggunakan cara-cara yang tidak benar hanya demi untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan tersebut. Bukankah dalam pikiran kita seringkali kita menjadi liar? Kita terobsesi dengan penghargaan. Kita mengabaikan yang namanya harga diri demi sebuah penghargaan. Dan bahkan tidak jarang kita begitu dihantui dengan kecemasan. Jangan-jangan saya tidak layak. Sehingga keseluruhan hidup kita hanya diarahkan untuk saya dapat apa. Dan apapun yang menjadi tindakan kita, dan apapun yang menjadi perbuatan kita dalam hidup ini, selalu orientasinya hanyalah saya dapat sesuatu atau tidak. Kita belajar kemudian menjadi pribadi yang terus menerus didorong oleh kebutuhan untuk dipuaskan. Seperti ini. Akibatnya, kita harus jujur. Tidak jarang kita menjadi pribadi yang overthinking. Dihantui terus menerus dalam diri kita. Saya dapat apa ya? Apalagi yang harus saya lakukan? Gimana ya caranya ya? Apa strategi yang saya harus lakukan supaya saya mendapatkannya? Tidak jarang kemudian kita menjadi pribadi yang selalu orientasinya adalah saya harus populer. Orang-orang harus lihat saya. Jadi kita melakukan sebuah tindakan pelayanan misalnya menjadi bagian dari kepanitiaan. Bukan karena kita sadar kita telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ada sebuah karunia yang Tuhan taruhkan kepada kita sehingga kita melayaninya. Bukan. Tetapi kadang-kadang jangan-jangan itu muncul karena kita ingin ngetop saja. Menjadi narsis. Apa-apa ingin dilihat orang. Apa-apa ingin dipuji. Apa-apa ingin diakui. Para siswa yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu guru yang dimuliakan. Tanpa kita sadari, akhirnya kemudian kita terjebak menjadi pribadi yang kompromistik. Saya akan melakukan apapun demi mendapatkan sebuah penghargaan. Saya tidak peduli apakah saya akan mendapatkannya dengan cara yang jujur atau tidak. Yang penting saya dapat penghargaan. Saya tidak peduli apakah ada orang yang terluka akibat dari perbuatan saya atau tidak. Yang penting saya dapat penghargaan. Dan akibatnya kita menjadi arogan. Kita menggunakan segala macam cara agar karya kita diakui. Kita menggunakan segala macam cara hanya supaya kita mendapatkan penghargaan. Dan tanpa kita sadari, kemuliaan dan hormat yang telah Allah taruhkan dalam diri kita oleh karena persekutuan dengan Dia di dalam anugerahnya, kita ubah itu menjadi sebuah hasrat untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan yang ternyata di dalamnya kita sudah ditipu oleh si jahat.
Di dalamnya kita sudah diperdaya oleh si jahat. Sehingga orientasi kita bukan lagi mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi supaya nama kita yang dimuliakan. Nama kita yang dihormati. Karya kita yang diagungkan. Kemanusiaan kita yang diangkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Para siswa dan Bapak Ibu guru yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini masalah kita. Tidak jarang ada orang rela melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang melanggar kebenaran, demi untuk mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu kemudian mari kembali kepada apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Di dalam kesadarannya, Daud menolong kita untuk memahami bahwa Allah telah menaruh sesuatu yang berharga dalam diri kita. Allah telah beranugerah kepada kita. Sehingga di dalam anugerah tersebut kita layak untuk mendapatkan pengakuan. Apa kemuliaan, apa pengakuan yang Allah taruhkan kepada kita? Pada yang ke-6, Daud berbicara, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kesadaran bahwa diri kita memiliki, sudah dimuliakan dan dihormati tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kesadaran diri seperti apa yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita munculkan dalam diri kita. Supaya kita tetap sebadan dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dapati hari ini. Saya mengusulkan 3 hal kepada kita semua. Yang pertama, mari hidup dalam kepenuhan anugerah Allah. Mari kita menjalani kehidupan kita dalam sebuah kesadaran bahwa eksistensi saya dinilai bukan oleh karena beradanya saya di dalam kronos ini. Tetapi eksistensi saya menjadi bernilai oleh karena ada anugerah Allah yang terjadi, yang hadir secara berlimpah dan penuh di dalam diri saya. Prinsipnya adalah, mari jalani kehidupanmu, jalani hari-harimu, belajar sebaik-baiknya, berkarya sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tunjukkan potensi yang ada dalam dirimu sebesar-besarnya, semaksimal mungkin yang kau bisa miliki. Tunjukkan nilai-nilai baik yang ada dalam dirimu. Dalam sebuah kesadaran dan pengakuan. Ini semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Saya boleh ada menjadi seperti apa adanya saya sekarang ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saya boleh berkarya, kalau saya boleh mendapatkan sebuah penghargaan, itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar untuk hidup secara konsisten dalam karya Allah ini. Setelah yang pertama tadi kita sudah menyadari bahwa segala yang menjadi pengakuan atas karya kita itu bukan karena kita, tetapi karena karya Allah, karena anugerah Allah di dalamnya. Mari terus konsisten memiliki sikap yang seperti ini. Bukan hanya sekedar sebuah pengakuan dari mulut bibir saja. Bukan hanya sebagai sebuah upaya untuk bersembunyi yang sebetulnya di baliknya kita sedang mengangkat tinggi-tinggi kesombongan diri kita. Bukan. Tetapi kita sungguh-sungguh punya kesadaran secara konsisten
menyerahkan hidup kita kepada Allah, membiarkan Allah terus berkarya dalam diri kita. Sehingga selalu ada ruang dalam diri kita. Menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana Allah berkarya di dalam diri saya. Kalau saya punya kemampuan secara akademik, maka saya ingin di dalam kemampuan akademik tersebut, saya konsisten memperlihatkan kemuliaan Allah di sana. Yang ketiga, saya usulkan kepada kita, mari kita hidup dalam kekalnya rencana Allah. Bagi setiap kalian yang mungkin pada tahun ini belum berkesempatan naik ke atas podium dan mendapatkan apresiasi, penghargaan terhadap apa yang sudah kamu lakukan di sepanjang tahun ajaran ini. Mari terus berjalan ke depan. Mari terus menjalani hari-harimu. Mari terus berkarya tanpa henti, tanpa lelah. Karena kita sadar, hidup bukan hanya sekedar untuk berada di atas podium. Tetapi hidup adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Hidup bukan hanya sekedar untuk mendapatkan secari kertas yang di dalamnya ada pengakuan terhadap karya kita. Hidup adalah sebuah upaya sadar bahwa kita sedang menjalani panggilan Tuhan. Kita sedang bergerak maju untuk memenuhi apa yang menjadi rencana kekal Tuhan di dalam diri kita. Mungkin tahun ini engkau belum berkesempatan terus berkarya. Mungkin tahun ini belum ada tersedia giliranmu. Tetapi teruslah berkarya. Jangan berhenti. Jangan lelah. Jangan putus asa. Terus maju untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Urusan Tuhan dengan kita tidak akan berakhir hanya dalam sebuah momentum peristiwa hari ini. Urusan Tuhan dengan kita terus berlanjut seiring dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, setiap para siswa yang bersama-sama kita sedang mengikuti chapel saat pagi hari ini, mari kita datang dengan sebuah kesadaran. Tuhan telah memahkotai setiap kita dengan kemuliaan dan hormat. Dan itu cukup sebagai sebuah penghargaan tertinggi dari Dia Allah yang mulia, yang keagungannya mengatasi seluruh langit. Itu cukup untuk menjadi alasan bagi kita, menjadi landasan bagi kita. Terus berkarya, jangan berhenti. Terus maju, jangan putus asa. Terus berbuat kebaikan, terus berbuat kebenaran. Karena pada akhirnya nanti, semua kita akan berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan setiap waktu, setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di sanalah telah tersedia mahkota buat kita semua. Oleh karena itu, mari layakkan diri kita untuk menerima kemuliaan, kehormatan dari Tuhan. Dan berjalanlah sebagai seseorang yang sudah memiliki kemuliaan, kehormatan. Pegang itu. Berjaga-jaga dengan itu. Supaya jangan sampai kita tergelincir dan justru mempermalukan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita
untuk menyadari bahwa setiap kita indah di tangan Tuhan. Untuk menyadari bahwa setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Kiranya belas kasih Tuhan menolong kita, menguatkan kita, menyadarkan kita betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur oleh karena Engkau mengenal kami. Oleh karena Engkau menebus kami. Oleh karena Engkau menempatkan kami dalam kemuliaan dan kehormatan oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, ini menjadi sebuah kesadaran tertinggi bagi setiap kami. Bahwa kami harus hidup untuk mempermuliakan Tuhan dalam diri kami. Melalui pikiran kami, melalui perasaan kami, melalui tindakan kami, melalui seantero kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya berkat Tuhan terus turun atas kami. Kiranya kebenaran Tuhan akan terus memperlengkapi kami. Dan kiranya Tuhan sendiri akan meneguhkan, mengokohkan kami. Sehingga kami mampu melangkah sebagai pribadi-pribadi yang kepadanya telah Tuhan anugerahkan kemuliaan dan hormat. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Angkat tanganku, ku sorakan